Perkenalkan, nama saya Lintang Puji Santosa, Prodi D3 UAB, Matkul Pendidikan Agama Islam. Saya akan mempresentasikan Shidik, Amanah, Istiqomah. Shidik artinya benar atau jujur, lawan dari dusta atau bohong. Seorang muslim dituntut selalu berada dalam keadaan benar lahir batin, benar hati, benar perkataan, dan benar perbuatan. Antara lain dan perkataan harus sama, tidak boleh berbeda-beda, apalagi antara perkataan dan perbuatan. Rasulullah SAW memerintahkan setiap muslim untuk selalu shidik, karena sikap shidik membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan ke surga. Sebaliknya, beliau melarang umatnya berbohong, karena kebohongan akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan akan berakhir di neraka. Bentuk-bentuk shidik: seorang muslim harus bersikap benar kapan dimana kepada siapapun. Kalau diperinci paling kurang ada 5 macam bentuk shidik. 1. Benar perkataan, shidik al-hadis. Dalam keadaan apapun, seorang muslim akan selalu berkata yang baik, yang benar, baik dalam menyampaikan informasi, menjawab pertanyaan, melarang, dan memerintahkan ataupun lainnya. Shidik al-hadis adalah bentuk paling populer dan paling mudah kelihatan. Yang kedua, benar pergaulan. Shidik al-muamalah. Seorang muslim akan selalu bermuamalah dengan benar, tidak menipu, tidak khianat, dan tidak memalsu sekalipun kepada non-muslim. Orang yang shidik dalam muamalah jauh dari sifat sombong dan riya. Yang ketiga, benar kemauan. Shidik al-azam. Sebelum memutuskan untuk melakukan sesuatu, seorang muslim harus mempertimbangkan dan menilai terlebih dahulu apakah yang dilakukan itu benar dan bermanfaat. Apabila yakin benar dan bermanfaat, dia akan melakukan tanpa ragu-ragu, tidak akan terpengaruh dengan suara kiri kanan yang mendukung atau mencelanya. Yang keempat, benar janji. Shidik al-walad. Apabila berjanji, seorang muslim akan selalu menepatinya, sekalipun musuh atau anak kecil. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berkata kepada anak kecil, mari kemari saya beri korma ini, kemudian dia tidak memberinya, maka dia telah membohongi anak itu. Yang kelima, benar kenyataan. Shidik al-bal. Seorang muslim akan menampilkan diri seperti keadaan yang sebenarnya. Dia tidak akan menipu kenyataannya, tidak memakai baju kepalsuan, tidak mencari nama, dan tidak pula mengada-ngada. Rasulullah SAW bersabda, orang yang merasa kenyang dengan apa yang tidak diterimanya sama seperti orang memakai 2 pakaian palsu. Artinya, orang yang berhias dengan bukan memilikinya supaya kelihatan kaya, sama seperti orang yang memakai 2 kepribadian. Amanah. Amanah secara bahasa amanah artinya sesuatu yang dipercayakan berupa sekumpulan tindakan yang harus dilakukan. Amanah adalah lawan dari khianat. Makna amanah secara umum, tidak ada sesuatu yang dapat menimbulkan keraguan atau salah pengertian mengenai tujuan yang dimaksud, yaitu taklif. Pengembangan amanah manusia menurut pandangan Islam adalah makhluk mulia dan terhormat di sisi Tuhan. Manusia diciptakan dalam bentuk yang amat baik, kecuali ia memiliki insting vegetatif dan melakukan penghindaran. Sebagaimana hewan, ia juga memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh hewan yang tumbuhan yang akal. Akal merupakan anugerah Tuhan yang tiada ternilai harganya, yang membedakannya dalam kehidupan hewan dan tumbuhan. Sekiranya akal itu tidak ada pada diri manusia, niscaya keadaannya akan sama aja dengan hewan, bahkan lebih hina lagi. Manusia dalam rangka ini
memiliki keistimewaan dan kelebihan dari makhluk lain karena ia mampu bergerak dalam ruangan yang bagaimanapun, baik di darat dan di sungai maupun di udara. Binatang hanya dapat bergerak pada alam tertentu dan juga terbatas, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pada makhluknya, yaitu manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini tiada lain hanya untuk beribadah kepada Allah, semata-mata hanya untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia mengemban amanah itu agar penuh dengan ketulusan dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan pelayanan kepada sesamanya, yaitu dengan cara kasih sayang dan saling mengasihi. Apabila Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu semua pemilik kekuasaan untuk mengatur kehidupan bersama. Dengan demikian mereka mendapatkan amanat untuk menyelenggarakan kehidupan dan mengatur kehidupan berbagai hal yang sesuai dengan kehendakannya, serta melaksanakan amanat itu dengan saksama. Setiap kelompok masyarakat membutuhkan pembinaan yang dapat menangani kepentingannya dan mampu mengatur yang ada di lingkungannya. Hal-hal yang terpenting dalam amanah maha berat untuk mengatakan manusia tak secara terhenti. Satu, bahwa segala sesuatu selain daripada Tuhan, termasuk keseluruhan alam semesta yang memiliki aspek-aspek metafisis dan moral, tergantung pada Tuhan. Dua, bahwa Tuhan yang maha besar dan perkasa pada dasarnya adalah Tuhan yang maha pengasih, dan bahwa aspek ini sudah tentu mensyaratkan sebuah hubungan yang tepat di antara Tuhan dengan manusia di antara Tuhan dengan hambanya, dan sebagai konsekuensinya sebuah hubungan yang tepat di antara manusia dengan manusia. Jadi orang yang sudah diberi kekuasaan berarti sudah diberi amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, seorang yang sudah diamanahkan untuk memimpin harus serius menjalankannya. Yang ketiga, materi istiqomah. Istiqomah sering diartikan kejujuran, kebenaran, integritas, kesehatan, dan lain sebagainya. Selain kejujuran dan ketegasan, istiqomah juga berarti meninggalkan dosa dan menghindari pelanggaran, seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat sebelumnya, dan jangan melanggar. Namun istiqomah juga tidak membiarkan orang untuk menempati kelemahan seperti itu dalam Islam dan menjaga hati dan kaki mereka tertanam kuat di jalan lurus. Hal ini berfungsi sebagai faktor pembeda yang membuat mereka tetap teguh dan fokus baik dalam kesulitan atau kenyamanan. Syarat untuk mencapai istiqomah. Menurut Ibnu Al-Qayyim ada 5 syarat untuk mencapai istiqomah. 1. Perbuatan itu harus dilakukan demi Allah, ikhlas. Yang kedua, itu harus dilakukan atas dasar ilmu. Yang ketiga, melakukan ibadah harus dengan cara yang seperti yang diperintahkan. Yang keempat, melakukannya dengan cara baik. Yang kelima, membatasi diri pada yang halal saat melakukan perbuatan itu. Tips meraih istiqomah: 1. Memiliki hati yang sehat dan benar. Baca Quran secara teratur, habiskan waktu berharga Anda dan doa zikir kepada Allah. Yang keempat, ingatkan diri Anda tentang jannah dan jahanam. Yang kelima, carilah pengetahuan yang bermanfaat. Faktor-faktor yang mempengaruhi istiqomah: 1. Melakukan dosa, yang kedua melalaikan, yang ketiga kemunafikan, yang keempat bid'ah,
Yang kelima, kecerobohan, keenggaan, kelelehan, dan disesatkan oleh keinginan. Seseorang harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketabahan untuk menghindari rintangan. Sekian dari saya atas presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.